Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Arif Pangestu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas evaluasi 1 pada mata kuliah Pemikiran Desain dan Metodologi Penelitian. Yang kali ini saya akan menganalisa metodologi 3 paper dari jurnal-jurnal desain yang bereputasi. Pada paper yang pertama itu berjudul Aligning Eco-Design Methods with Makers Approaches, yang dimana jurnal rankingnya itu Q1 pada jurnal Design Studies tahun 2025 dan diterbitkan oleh Elsevier. Pada pendahuluan, masalah dan tujuannya itu penulis menyoroti adanya mismatch atau kesenjangan di satu sisi. Metode eco-design tradisional seperti life cycle assessment dianggap terlalu kaku dan mahal untuk diterapkan. Di sisi lain, muncul inisiatif akar rumput seperti Red Labs atau komunitas makers yang punya potensi besar namun kekurangan alat ukur yang fleksibel. Jadi tujuannya itu penelitian ini untuk mempertemukan menyelaraskan metodologi ekodesain yang dibuat oleh pakar dengan pabrik di lapangan yang dilakukan oleh inisiatif akar rumput tersebut. Bisa dilihat literatur reviewnya itu ada peran inisiatif akar rumput, keberagaman ekodesain, dan kesenjangan atau mismatch. Karena kerjanya itu ada 4, pendekatan model bisnis, desain transisi, desain sosial, dan desain untuk keramahan. Pada paper 1 ini, metode penelitian itu menggunakan metodologi 2 langkah yang diawali dengan analisis pendahuluan untuk memilih metode desain eko yang paling sesuai dengan konteks akar rumput. Lalu menggunakan pendekatan kualitatif dan partisipatif, yang menggabungkan perspektif bottom up dan top down. Cara pengumpulan datanya itu ada cerita desain atau design stories, langsung ada kelompok fokus discussion, dan kunjungan lapangan dan observasi. Analisisnya itu analisis dilakukan dengan mengkonfrontasikan data dan pengalaman praktis dari inisiatif akar rumput kepada kelompok pakar periset desain. Dialog interaktif antar praktik ini kemudian disintesis menjadi sebuah evaluasi dan rekomendasi yang untuk merumuskan ulang alat ukur keberlanjutan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Lalu data dianalisis melalui protokol UCP atau Use, Criticize, dan lalu ke Propose. Use atau yang digunakan menempatkan pakar dalam posisi menggunakan metode tersebut. Kritik itu untuk meninjau kekurangan atau hambatan dari metode yang digunakan. Lalu propose atau usulkan memberikan saran evolusi untuk perbaikan untuk metode tersebut. Hasil akhirnya disintesis menjadi rekomendasi untuk komunitas riset desain eko guna menyelaraskan alat desain dengan kebutuhan aktor sosio-teknis lokal. Lanjut ke paper kedua yang berjudul Sustainability in Creative and Cultural Industries, a Bibliometric Analysis, yang dimana jurnal ranking itu di Q2 pada jurnal Creativity Studies tahun 2022 yang diterbitkan oleh Venlius-Tech. Ya, berbeda dengan paper yang pertama yang bersifat partisipatif, paper ini bersifat meta penelitian. Tujuannya adalah memetakan bagaimana tren riset berkeberlanjutan di industri kreatif berkembang selama 2 dekade terakhir dan mengidentifikasi celah riset di masa depan. Dilihat literatur reviewnya itu ada poin industri kreatif dan budaya dan berkelanjutan dalam GCI yaitu Creative and Cultural Industries. Ya, penelitian ini menggunakan metodologi yang sistematis untuk meminimalkan bias dan kesalahan acak. Pendekatannya itu menggunakan analisis bibliometrik, kualitatif, dan kuantitatif, serta tinjauan literatur. Analisa bibliometrik dipilih karena transparansinya dalam membangun teori melalui investigasi ilmiah yang ketat. Cara pengumpulan datanya itu, data diambil dari database Web of Science, lalu pencarian menggunakan kata kunci spesifik seperti creative industry dan sustainability,
dengan tanda bintang untuk mencakup berbagai akhiran kata. Selanjutnya, hanya artikel dalam berbahasa Inggris yang dimasukkan dalam sampel. Lalu total data yang terkumpul adalah 247 artikel yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga tahun 2021. Analisa itu, data diolah menggunakan Microsoft Excel untuk analisis bibliografi kuantitatif, lalu visualisasi jaringan bibliometrik seperti hubungan antar penulis, citasi, dan kata kunci dilakukan menggunakan perangkat lunak PostViewer. Lalu analisis dibagi dua sublangkah. 5A, analisis bibliometrik untuk menjawab tren pertumbuhan dan jurnal paling produktif, serta 5B, tinjauan mendalam terhadap 15 artikel yang paling banyak disitasi untuk memahami temuan kunci dalam bidang tersebut. Ya. Lanjut ke paper yang ketiga yang berjudul Research on Bamboo Furniture Design Based on Design for Sustainability. Yang dimana jurnal rankingnya itu di Q1 pada jurnal Sustainability volume 15 tahun 2023 yang diterbitkan oleh MDPI. Penelitian ini berangkat dari defisit ekologi global. Bambu dipilih karena regenerasi yang cepat. Fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan status desain furnitur bambu menggunakan kerangka kerja desain for sustainability. Literatur reviewnya bisa dilihat ada 3 poin, itu konsep desain berkelanjutan, penelitian furnitur bambu, dan teori desain for sustainability dalam desain furnitur. Metodologi penelitiannya menggunakan kerangka kerja teoritis yang dikombinasikan dengan praktik desain dan evaluasi sistematis. Pendekatan penelitiannya, analisis siklus hidup produk atau life cycle assessment, dan teori 4DIs atau design for sustainability untuk merumuskan strategi desain furnitur bambu yang berkelanjutan. Strategi ini mempertimbangkan hubungan antara manusia, lingkungan, dan material. Cara pengumpulan datanya ada analisis karakteristik material, lalu studi kasus dan praktik desain, dan survei evaluasi. Analisisnya ada daftar periksa desain atau desain checklist, yang dimana data dianalisis menggunakan daftar periksa yang mencakup fase solusi desain, fase implementasi program, dan fase pembuangan. Kalau ada scoring, jadi setiap item dinilai dengan skala 1, yang dimana itu sangat tidak puas, hingga 5, atau sangat puas. Lalu ada visualisasi grafik radar, di mana hasil skor statistik diolah menjadi grafik radar untuk menunjukkan secara visual keunggulan dan kekurangan produk dari berbagai perspektif berkelanjutan. Sebagai penutup, ketika paper ini menunjukkan keberagaman metodologi dalam riset desain. Paper pertama menggunakan pendekatan bottom-up partisipatif, paper kedua menggunakan analisis bibliometrik yang sistematis, paper ketiga menggunakan evaluasi teknis dan praktik desain. Jadi, ketiganya memberikan wawasan bagi kita sebagai peneliti desain mengenai bagaimana memilih metode yang tepat sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi, baik itu skala komunitas, skala literatur global, dan skala material produk. Ya, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.